Dalam konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai revolusi diri dan revolusi mindset. Maka dalam konten ini saya akan membahas mengenai revolusi karir, di mana revolusi karir ini adalah untuk mendorong keberanian kita untuk meningkatkan atau mengganti profesi yang kita inginkan. Dan tentunya revolusi karir ini juga untuk bertujuan meningkatkan taraf hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karir itu ibarat ibu kota Nusantara, versi profesionalmu. Nggak bisa langsung jadi CEO besok. Tapi tiap skill dan relasi yang kamu bangun hari ini, layaknya satu gedung baru yang kamu bangun di kota karir kamu. Dalam meniti karir profesional, revolusi karir merupakan terobosan untuk melakukan perubahan besar dalam hidup. 3 tahapan yang dapat kamu lakukan untuk memulai revolusi karir kamu, yang juga bisa dari nol. 1. Bedah dulu, audit dan evaluasi. Sebelum lompat untuk terjun langsung ke dalam sebuah pekerjaan atau karir yang hendak kamu rintis, akan jauh lebih baik cek dulu peta dirimu atau self-mapping saat ini juga. Tanyakan 3 hal ini dengan jawaban jujur di notes HP. 1. Skill apa yang aku punya dan dapat dibayar orang saat ini? Mana yang paling aku nikmatin untuk mengerjakannya? 2. Stuck, 3 tahun terakhir, aku stuck di titik yang sama nggak? Apa penyebabnya? Nggak upgrade skill, nggak berani pindah kerja, atau lingkungan toksik? 3. Tujuan, 2 tahun dari sekarang, aku mau dikenal sebagai orang yang jago apa? Tulis 1 kata saja seperti data, desain, jualan, ngajar, atau ngoding. Sadari bahwa 50% melakukan revolusi karir, tidak harus resign terlebih dahulu, lebih baik bedah dulu apa yang menjadi minat dan tujuan kamu ke depannya. 2. Bongkar pasang, disiplin 1 jam. Gantilah 1 kebiasaan yang sering kamu lakukan untuk naik level selanjutnya. Otak dan rekruter suka bukti, bukan sekedar niat jika kamu ingin melangkah ke karir baru. Lakukan formula 1 jam emas tiap hari. 1. 30 menit upgrade, belajar 1 skill yang dibayar mahal di bidangmu. YouTube sering menyediakan konten gratis, course, skill academy. Misalnya perdalam Excel untuk data analisis, pergunakan Canva untuk branding, dan lain-lain. 2. 20 menit portofolio, susun bukti hasil kerjamu dalam bentuk portofolio profesional. Jika nggak ada kerjaan, buat project dummy, jago desain, redesign logo warung tetangga, jago tulis, bikin 3 artikel blog atau LinkedIn. 3. 10 menit networking, DM atau komen 1 orang di LinkedIn atau media sosial lain yang pekerjaannya mungkin ingin kamu geluti. Bukan minta kerja, hanya tanya insight. Sebab, relasi yang luas merupakan investasi untuk karirmu di masa yang akan datang. Kuncinya, disiplin, ini adalah, hanya 1 jam yang kamu jalankan secara konsisten, nggak perlu kamu nego dengan kondisi dan situasi, tiap hari kerja. Percuma jika 1% tiap hari, kamu ikut bootcamp 20 juta tapi nggak pernah kamu praktekin. 3. Pertahankan atau ganti lingkungan kerja. Karir baru tidak akan pernah tumbuh di kantor atau lingkungan lama yang toksik, dan tidak memberikan kamu ruang untuk naik level. 1. Ganti konten, unfollow lowongan abal-abal. Follow 3 orang di bidangmu yang udah 2 level di atas kamu. Lihat cara mereka berpikir. 2. Ganti circle, carilah 1 komunitas grup WA, Discord sesuai skillmu. Tanya, share, dan kolaborasi. Peluang 70% biasanya datang dari orang yang mungkin saja baru kita kenal, bukan dari job portal. 3. Ganti identitas, jangan katakan, aku staff admin, katakan, aku orang yang jago bikin sistem biar kerjaan tim rapi. Tentu hal tersebut terdengar lebih membuat dirimu semangat dan percaya diri. Identitas baru tentunya akan membuka banyak peluang atau tawaran baru. 3 hukum revolusi karir. 1. Tidak ada jalur aman. Jika kamu menunggu hingga mapan dulu baru pindah, maka kamu layaknya seperti ibu kota Nusantara. Jadi 100% dulu, baru pindah. Ya, kapan ramainya ibu kota tersebut? Mengapa tidak mulai saja dari versi 60%? Demikian pula dengan dirimu, segera ambil langkah pasti untuk memulai revolusi karir walau kamu masih berada di ambang 60%. Yakin, setidaknya kamu sudah mulai bergerak untuk membuktikan diri. Ambil proyek kecil, freelance,
atau part-time untuk karir yang akan kamu rintis di kemudian hari. 2. Skill bukan gelar. Tahun 2026 rekruter lebih ingin merekrut orang-orang yang memiliki skill yang mumpuni. Mereka membayar hasil kerjamu, bukan ijazahmu. Buktikan apabila kamu dapat menunjukkan isi portofolio yang mungkin saja sudah memiliki setidaknya sebuah proyek kecil. 3. Bosan? Pastikan untuk naik level. Fase bosan untuk melakukan hal yang sama merupakan sinyal bahwa kamu sudah jago di bidang tersebut. Maka saatnya kamu pindah dan naik level. Mintalah tanggung jawab baru, atau pindah tempat baru yang lebih menantang. Bisa jadi, revolusi karir itu menyakitkan di awal, karena ego dan rasa nyaman terganggu. Tapi hasilnya bisa jadi permanen, pastinya kamu nggak lagi cari kerja, akan tetapi dipilih untuk suatu kerjaan. Jujur saja, jawab pertanyaan ini, sekarang kamu merasa stuck di karir, karena apa? 1. Skill nggak kepake. 2. Gaji nggak naik-naik. 3. Lingkungan nggak sehat. Atau 4. Bingung mau kemana. Jangan lupa, subscribe, like dan share konten ini, jika bermanfaat untuk kerabat atau teman-teman kamu.